memberkati kita berlimpah-limpah. Saya percaya oleh karena karunia roh yang ada pada kita, semua orang percaya. Maka langkah ke langkah kita, kiri kanan muka belakang kita, ada mujizat di sana. Karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yang menjadi bahan argumentasi dari tahun ke tahun. Kaum karismatik dan injilis sering berargumentasi dengan ini, dan mungkin di kedepannya masih ada argumentasi, yaitu bahasa roh dan penerapannya. Bahasa roh dan penerapannya. Puji Tuhan, apa itu bahasa roh? Kita tahu bersama bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa aslinya glossolalia. Artinya bahwa satu kemampuan ilahi yang tercurah kepada hamba-hamba Tuhan dalam satu pelayanan. Sehingga ada bahasa asing yang kita tidak tahu. Oleh karena kepenuhan Kristus dalam bahasa roh, kita bisa memperkatakannya. Ada satu kesaksian di Cina, seorang hamba Tuhan Indonesia melayani di sana. Di sana orang bahasa Cina semua, dia nggak bisa bahasa Cina. Namun ketika Roh Kudus tercurah dalam bahasa roh dalam hidupnya, dia mulai berbahasa roh. Dalam bahasa roh itu bahasa Cina dan membangun dan memberkati jiwa-jiwa di sana. Dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang Mesopotamia, orang Partia, orang Media, Kapadokia, mereka kaget ketika 120 orang yang dipenuhi sama Roh Kudus itu berbahasa roh dan berkata-kata dalam bahasa lain di negeri mereka masing-masing. Itulah bahasa roh. Puji Tuhan. Dalam bahasa roh ini kita tetap akan membahas mengenai dua pemahaman yang selalu berargumentasi di sini. Kaum karismatik dan kaum injil. Menurut kaum karismatik, tanda mutlak bahwa seseorang dipenuhi sama Roh Kudus, dia pasti berbahasa roh. Berbeda dengan kaum karismatik, kaum injil berpendapat bahwa tanda mutlak itu adalah buah pertobatan. Bertolak dari peristiwa 3.000 orang bertobat dalam khotbah Petrus. Jadi bahasa roh hanya salah satu tanda. Tapi tanda mutlak menurut kaum injili adalah buah pertobatan atau buah roh. Haleluya. Kita perlu sama-sama, kita akan lihat ada 3 kasus yang saya mau bahas di sini mengenai bahasa roh. Supaya kita akan punya kesimpulan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kasus yang pertama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1-4, firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini kasus pertama, dipenuhi sama Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Peristiwa yang kedua dari Kisah Rasul pasal yang kedua juga, ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya, ini perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa bertobat dibaptis tanpa ada yang berbahasa roh. Kita lihat kasus yang ketiga dalam peristiwa Kornelius bersama Petrus. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai 46. Firman Tuhan berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Haleluya. Dalam kasus yang ketiga, mereka berbahasa roh. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa dari kesaksian Alkitab ini kita sudah membaca mendengar bersama-sama. Jadi karunia bahasa roh adalah jelas karunia yang tidak bisa untuk semua orang. Artinya bahwa ada orang yang dipenuhi sama Roh Kudus, ada yang berbahasa roh, ada juga yang tidak berbahasa roh.
Oleh sebab itu saya mau tegaskan hari ini bahwa bahasa roh hanya adalah salah satu tanda seorang dipenuhi sama Roh Kudus. Namun tanda mutlak seseorang dipenuhi sama Roh Kudus adalah bertobat, berdiri dibaptis, dan hidup dalam buah-buah pertobatan. Haleluya. Apakah saya adalah orang Injili? Oleh karena saya katakan bahwa bahasa roh ada salah satu. Ya, secara pemahaman saya setuju dengan kaum Injili. Namun, sudah jelas bahwa dalam prakteknya kaum Injili terlalu berhati-hati. Dahsyat, mereka takut Tuhan luar biasa. Mereka nggak mau salah. Tapi akhirnya bablas juga. Akhirnya karunia tidak dikobarkan. Mungkin ada sebagian orang yang bisa lakukan, tapi rata-rata orang Injili tidak mengobarkan karunia-karunia, khususnya bahasa roh. Apakah saya kaum karismatik? Saya juga keberatan. Saya nggak setuju dengan banyak hal yang terjadi di gereja-gereja. Kenapa? Bahasa roh itu semuanya orang berbahasa roh. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata bahwa mari saatnya kita berbahasa roh. Saya pernah berapa tahun yang lalu di satu gereja, saya nggak setuju dengan semua orang bisa bahasa roh. Dan ketika hamba Tuhan itu berkata, mari kita berbahasa roh, saya nggak tahan dan saya pergi dari tempat itu. Artinya bahwa saya nggak setuju dengan banyak hal, apalagi karismatik. Paulus berkata bahwa kita berbahasa roh semua, dan ketika ada orang asing datang ke tempat itu, mereka bilang kita gila. Saya diberkati dan saya suka cita ketika dia ingat perkataan dari rektor saya dulu, namanya pendeta Dr. Harrison Butar-Butar. Beliau berkata begini, kita harus karismatik yang Injili atau Injili yang karismatik. Ya, saya renung kata-kata ini luar biasa, yes. Dan saya menafsirkan bahwa ya jelas bahwa apa? Kalau kita bicara karismatik, kita pasti Injili. Kalau kita bicara Injili, kita pasti karismatik. Kenapa? Paulus seorang yang karismatik, dia mengajarkan tentang bahasa roh. Bahkan dia berkata dia lebih banyak berbahasa roh. Jelas dia orang karismatik. Tapi dia juga orang Injili. Dia berhati-hati dan menafsirkan. Bahkan dia ketika melihat ada kekacauan di jemaat ini, makanya akhirnya ada pengajaran supaya keteraturan, ketertiban terjadi. Karena Paulus juga berkata bahwa karunia nabi tunduk sama nabi. Dia seorang teologi yang hebat. Semua harus diatur dengan baik. Luar biasa. Oleh sebab itu saya mau tegaskan begini bahwa harusnya tidak ada yang merasa hebat, kaum karismatik, kaum Injili. Kita sama-sama perlu belajar lebih lagi. Sehingga bukan saya kita punya pemahaman itu bagus, tapi kita bisa mempraktekannya. Yes. Hari ini juga saya ingatin kita yang mungkin banyak berbahasa roh. Ya, saya ingatkan untuk kita yang mungkin tidak suka dengan hal itu, kita juga perlu hati-hati. Kita juga perlu menghakimi mereka. Itu cara mereka membangun diri mereka masing-masing. Walaupun Paulus berkata bahwa dia lebih suka 5 kata dalam pertemuan daripada banyak bahasa roh. Kalau itu tidak membangun kiri kanan, cuma membangun pribadinya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Dan oleh karena saya tadi tegaskan bahwa kita sama-sama harus belajar masuk lebih dalam lagi untuk mengalami karunia roh, tapi terkontrol sesuai dengan pengajaran yang Paulus ajarkan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu mari saya ajak kita untuk baca dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi Paulus mengajar kita untuk supaya tertib, supaya kiri kanan kita dibangun. Kalau ada bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang, itu pun berganti-gantian. Jangan semua serombong. Siapa yang mau didengar, siapa yang mau dibangun di sini. Haleluya. Oleh sebab itu menurut pendapat saya, ayat yang ke-26 tadi harusnya menjadi standar yang kita fokusnya dari situ. Baru karunia-karunia lain akan turun.
Di situ Paulus katakan bahwa jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dan saya percaya bahwa ketika kita nggak memaksakan diri untuk memiliki karunia bahasa roh, namun karunia yang tercurah bagi orang-orang tertentu. Nggak semua kita punya itu. Kita fokus kepada mazmur, puji-pujian. Ada pernyataan Allah juga luar biasa membangun. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu. Dan ada yang berbahasa roh, puji Tuhan. Dan kita berdoa supaya ada orang yang bisa menafsirkan, supaya kita dibangun bersama-sama dalam ibadah-ibadah kita. Sebab bahasa roh yang ditafsirkan jadinya nubuatan. Yang diakui Paulus bahwa nubuatan lebih daripada yang lain. Karena apa? Kita dapat berkata-kata dan orang dibangun dengan perkataan itu. Karena kita memperkatakan firman Tuhan atau sesuatu yang berisi firman Tuhan. Dan orang-orang dibangun. Hari ini juga saya mau katakan dengan tegas bahwa kita yang berbahasa roh, kita jangan menghakimi orang yang tidak berbahasa roh. Karena tidak semua orang punya karunia bahasa roh. Nah, kita jangan menghakimi. Kita jangan berpikir mereka belum sungguh-sungguh atau apa. Tapi kita yang belum berbahasa roh, jangan menghakimi mereka juga yang berbahasa roh. Tapi ya kita boleh saling membangun satu dengan lain. Dan saya percaya begini, seandainya kita mengikuti standar, bahkan kebenaran yang firman Tuhan sampaikan lewat Paulus, saya percaya ibadah-ibadah kita adalah ibadah yang diberkati sama Tuhan. Ada nubuatan, ada bahasa roh yang memang dari Tuhan. Ada pernyataan Tuhan, kita diberkati. Saya percaya bahwa yang lemah pasti dikuatkan, miskin diperkaya, sakit disembuhkan dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikannya dalam kesadaran, dalam keterbatasan, namun kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, sehingga kami semua diberkati lebih lagi, bahwa kami mengalami kuasa-Mu lebih lagi dalam Injil, bahkan karismatik, karunia-karunia Roh Kudus ini, supaya dimanapun kami berada, kami membawa dampak untuk kebangkitan pemulihan gereja-gereja. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.